Selamat pagi semuanya. Di sini saya Reni Silvianti Silalahi ingin menjelaskan kepada kita semua mengenai bioenergetika sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Life Science. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bioenergetika. Bioenergetika itu adalah termodinamika biokimia, di mana ini adalah sebuah proses bagaimana sel itu menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama yang diperlukan adalah transformasi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lainnya. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah sistem organ pada bioenergetika, lalu proses transformasi energi, dan mekanisme sistem bioenergetika dalam fisika. Organ pada proses bioenergetika itu prosesnya dilakukan dari proses transformasi energi dari energi kimia pada makanan menjadi energi panas dan kinetik pada tumbuh-tumbuhan yang terjadi di dalam organel yang letaknya ada dalam sel. Transformasi energi dalam sel itu terjadi pada klorofil dan mitokondria. Pada tumbuhan, proses transformasi energi ini terjadi oleh mitokondria. Di sini ada gambar sel, di mana ada gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan, di mana kita lihat pada bagian-bagiannya pasti terdapat mitokondria. Nah, untuk proses transformasi energi yang dilakukan oleh mitokondria, di dalam penjelasan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu organel yang ada dalam sel dan telah dijelaskan bahwa mitokondria itu adalah organel bermembran yang fungsinya sebagai tempat transformasi atau tempat pengubah energi. Nah, di sini ada gambar mitokondria, boleh diamati. Ada siklus Krebs, ada transfer elektron, lalu ada asetil-CoA, ada glikolisis juga. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai tahapan-tahapannya. Mitokondria itu adalah salah satu organel yang terdapat di dalam sel dan memiliki peran yang penting di dalam respirasi sel seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, di mana mitokondria ini digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung di dalam makanan. Organel sel mitokondria tersusun dari struktur yang berbeda-beda, namun secara umum mitokondria terdiri atas membran luar, membran dalam, krista, dan matriks. Proses metabolisme terjadi antara lain ada glikolisis, siklus Krebs, lalu fosforilasi oksidatif, dan selama glikolisis ada molekul glukosa yang dihasilkan dan diubah menjadi dua molekul senyawa pirufat. Nah, senyawa pirufat tadi akan melintasi membran ganda mitokondria untuk memasuki matriksnya, di mana siklus Krebs akan memecahnya nanti menjadi karbon dioksida. Nah, di sini ada gambar mengenai jalur tahapan glikolisis. Yang pertama, glikolisis diubah dulu menjadi glukosa 6-fosfat, lalu diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat, lalu fruktosa tadi diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, lalu 1,6 bifosfat tadi mempunyai 6 atom, sehingga dipecah menjadi gliserildehid dan dihidroksil aseton fosfat. Nah, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk, selanjutnya itu diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat. Lalu yang selanjutnya gliserildehid 3-fosfat tadi diubah menjadi 1,3 bifosfoglyserat dan 1,3 bifosfoglyserat itu diubah menjadi 3 fosfoglyserat dan diubah lagi menjadi 2 fosfoglyserat dan 2 fosfoglyserat tadi akhirnya berubah menjadi fosfonol pirufat atau biasa disebut dengan asam pirufat. Baik, selanjutnya asam pirufat tadi masuk ke tahapan dekarbolisasi oksidasi pirufat, di mana sebelum masuk ke siklus Krebs dia akan memerlukan langkah yang disebut dekarboksilasi oksidatif yang harus mengubah pirufat tadi menjadi asetil-CoA dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sehingga nanti sudah melewati alur dekarboklisasi oksidasi pirufat akan didapatkan persamaan keseluruhan yaitu 2 pirufat ditambah 2 NAD ditambah 2 CoA
asetil-CoA ditambah 2 NADH ditambah 2H plus ditambah 2 CO2. Lalu persamaan akhir tadi masuk ke dalam tahapan siklus Krebs. Nah, dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil-CoA tadi dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat. Nah, asam sitrat tadi diubah lagi menjadi isositrat. Isositrat dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuccinat. Lalu diubah lagi menjadi alfa ketoglutarat dan menjadi suksinil CoA. Nah, suksinil CoA tadi diubah menjadi suksinat. Suksinat berubah lagi menjadi fumarat dan fumarat terjadi penambahan atom hidrogen sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian malat tadi dioksidasi dan menghasilkan oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat ini akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Selanjutnya, proses yang terakhir adalah transport elektron, adalah proses yang terakhir dari respirasi aerob. Transport elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme sistem bioenergetika dalam fisika. Seperti yang kita tahu bahwa energi itu adalah suatu konsep dasar dalam fisika, di mana fisika dalam tubuh manusia itu diibaratkan sebagai suatu pengubah atau konverter. Perubahan energi itu menjadi kerja seperti mengangkat suatu beban atau mengendarai sepeda. Dan ini pada sistem bioenergetika juga diterapkan di fisika, yaitu termodinamika. Kita dapat menganggap tubuh tadi itu sebagai suatu pengubah atau konverter. Nah, sehingga energi yang tadinya itu tunduk pada hukum kekekalan energi. Tubuh itu menggunakan energi dari makanan untuk mengoperasikan berbagai organ-organnya. Energi yang digunakan untuk menjalankan organ itu akhirnya muncul sebagai panas tubuh yang bermanfaat untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Kaidah termodinamika dalam sistem bioenergetika itu ada dua, ada kaidah yang pertama termodinamika dan kaidah kedua termodinamika. Kaidah pertama termodinamika berbunyi bahwa energi total sebuah sistem itu termasuk energi sekitarnya dan adalah konstan. Kaidah kedua termodinamika adalah entropi total sebuah sistem itu harus meningkat bila proses ingin berlangsung spontan. Perubahan energi di tubuh. Perubahan energi di tubuh ada dua, ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak atau mekanik, dan ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, seperti yang kita tahu, sumber energi kimia yang kita butuhkan bagi tubuh itu kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi, sehingga energi makanan tadi itu tersimpan dan diuraikan nantinya melalui proses metabolisme, sehingga kita mendapatkan energi yang dapat kita gunakan. Baik, sekian yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.